Dalam pendidikan, kita sering mendengar istilah karakter dan kepribadian. Keduanya terdengar mirip, tetapi sebenarnya punya makna yang berbeda dan sangat penting untuk dipahami jika kita ingin membentuk manusia yang utuh. Mari mulai dari pengertian karakter. Thomas Lickona menjelaskan bahwa karakter berkaitan dengan kecenderungan batin yang dapat diandalkan untuk merespons secara moral dengan cara yang baik. Artinya, karakter bukan hanya soal tahu mana yang benar, tetapi juga punya dorongan untuk memilih dan menjalankan yang benar itu dalam kehidupan sehari-hari. Doni Kosoemaa melihat karakter sebagai ciri atau gaya khas seseorang yang terbentuk dari penghayatan nilai, lalu tampak dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Jadi, karakter terlihat saat nilai yang diyakini seseorang benar-benar menjadi kebiasaan hidup, bukan berhenti sebagai teori. Ki Hajar Dewantara memandang karakter dalam kaitannya dengan budi pekerti. Bagi beliau, pendidikan harus menuntun kekuatan batin anak agar hidupnya tertib, beradab, dan berguna bagi sesama. Pandangan ini menekankan bahwa karakter tidak dibentuk dengan ceramah saja, melainkan lewat tuntunan, teladan, dan suasana pendidikan yang manusiawi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Nasional merumuskan karakter sebagai nilai-nilai khas yang baik, yang tertanam dalam diri dan terwujud dalam perilaku. Jadi, karakter selalu terkait dengan nilai dan tindakan nyata. Dari berbagai definisi tadi, kita bisa melihat satu benang merah. Karakter selalu berhubungan dengan nilai yang dianggap baik. Nilai itu lalu diulang dalam kebiasaan sampai akhirnya tampak dalam tindakan yang konsisten saat seseorang belajar, bekerja sama, atau mengambil keputusan. Karena itu, karakter bisa dipahami sebagai gabungan antara apa yang kita ketahui tentang kebaikan, apa yang kita rasakan terhadap kebaikan, dan apa yang benar-benar kita lakukan. Knowing, feeling, and doing the good. Kalau salah satu unsur ini hilang, karakter belum utuh. Seseorang bisa paham nilai yang baik, tetapi tanpa kebiasaan dan tindakan, pemahaman itu belum menjadi karakter. Sekarang kita beralih ke kepribadian. Gordon Allport mendefinisikannya sebagai organisasi dinamis dalam diri individu yang menentukan cara khasnya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Mudahnya, kepribadian adalah susunan sifat dan kecenderungan yang membuat respons seseorang terasa khas, relatif stabil, tetapi tetap bisa berkembang. George Kelly melihat kepribadian dari cara seseorang menafsirkan dunia. Menurutnya, setiap orang punya kerangka berpikir sendiri untuk memahami pengalaman. Sigmund Freud menekankan dinamika batin. Kepribadian dalam pandangannya dipengaruhi oleh dorongan, konflik, dan proses psikologis yang sering tidak sepenuhnya kita sadari. Carl Gustav Jung kemudian menyoroti tipe dan orientasi psikis, seperti kecenderungan introvert atau ekstrovert, serta cara orang memproses pikiran, perasaan, indera, dan intuisi. Kalau disatukan, kepribadian berbicara tentang pola khas dalam diri seseorang. Pola ini memengaruhi cara ia berpikir, merasakan, berhubungan, dan bertindak. Jadi, fokus kepribadian bukan langsung pada baik atau buruk secara moral, melainkan pada kekhasan psikologis yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Perbedaan pertama terletak pada fokusnya. Karakter berhubungan dengan orientasi moral, sedangkan kepribadian berhubungan dengan pola psikologis yang khas pada diri seseorang. Karena itu, karakter biasanya dinilai dengan kategori baik atau buruk. Sementara kepribadian lebih dilihat sebagai ciri individual, seperti tenang, spontan, terbuka, atau tertutup. Perbedaan berikutnya ada pada pembentukan. Karakter sangat dipengaruhi pembiasaan, keteladanan, dan latihan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadian juga berkembang, tetapi pengaruhnya lebih luas. Ada unsur bawaan, pengalaman hidup, relasi sosial, dan lingkungan yang membentuk pola diri seseorang. Dengan kata lain, pendidikan karakter berusaha menumbuhkan kualitas moral yang baik, sedangkan pemahaman tentang kepribadian membantu kita mengenali cara setiap individu belajar dan berinteraksi.
Jadi keduanya saling berkaitan tetapi tidak bisa disamakan. Bagi pendidikan, pelajarannya jelas. Tugas pendidik bukan menyeragamkan kepribadian peserta didik, melainkan menumbuhkan karakter yang baik di dalam keunikan masing-masing. Itu dilakukan melalui teladan, pembiasaan, dialog, refleksi, dan evaluasi yang konsisten, supaya nilai tidak hanya diajarkan, tetapi sungguh dihidupi. Karakter dibentuk, kepribadian dihargai. Disitulah pendidikan membantu manusia menjadi baik tanpa berhenti menjadi dirinya sendiri.